Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala ta'ala, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Lagi dan lagi kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, yang saking banyaknya nikmat, Allah yang Maha mengetahui memberitahu kepada kita yang tidak tahu, sekali-kali tidak akan sanggup. Begitu banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Seandainya kalian coba-coba menghitung nikmat Allah, ayat-ayat Allah, tidak akan sanggup. Sampai ada salah satu ayat tamsilnya Allah memberitahukan kepada kita, seandainya 7 samudra ditambah lagi untuk dijadikan tintanya untuk mencatatkan ayat-ayat Allah, nikmat-nikmat Allah, tidak akan selesai. Maka wajib kita senantiasa dalam setiap keadaan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terutama di pagi hari tadi sebelum kita ke masjid, kita dibangunkan Allah taala di tengah malam. Berapapun kita mampu sholat sunnah, tahajud, sholat qiyamul lail, maka begitu kita bangun, kalau kita sudah terbiasa dan kita diberikan Allah Ta'ala taufik dan hidayahnya, maka otomatis yang kita ucapkan adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Langsung otomatis, tidak bersiul-siul, tidak nyanyi-nyanyi atau tidak macam-macam. Ini yang sekalian, apapun kita, bagaimanapun kita, semua wajib bersyukur kepada Allah. Bahkan surat Al-Fatihah pun dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah itu sebagai tambahan untuk membuka. Tetapi utama kita di dalam apa saja membuka acara, apa saja kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Ta'ala tambahkan nikmat yang banyak kepada kita dan Allah kuatkan iman Islam kita, diberikan di dalam sisa hidup kita ini kebaikan-kebaikan untuk bagaimana kita menyebarkan kebaikan sehingga kebaikan itu akan menjadi bekal kita di dunia ini sebagai penuntun, dan terutama bekal kita nanti menghadap Allah adalah rasa syukur yang terwujud kepada satu kata, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian yang sekalian? Di dalam Al-Qur'an lebih kurang ada 206 atau 209 kalau tidak salah kata takwa. Kata takwa. Kalau kita buka di dalam aplikasi ini sekarang, subhanallah, bisa dibuka apa saja yang akan mendukung kepada kita untuk memulai daripada ilmu apa saja, terutama Al-Quran. Dari awalnya manusia pertama itu paling mulia, ya, sampai nanti akan dimasukkan dalam surga itu dengan takwa. Secara pribadi Allah menyatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innahu alimun khabir. Al-ayat. Lebih kurang artinya, wahai manusia, ini Allah panggil kepada semua manusia dari Adam alaihissalam sampai bayi terakhir menjelang kiamat lahir. Sesungguhnya kami Allah telah menciptakan kalian daripada jenis lelaki dan wanita. Kita tahu asalnya manusia dari Adam dan Hawa. Adam tanpa bapak ibu, kemudian daripadanya pasangannya diciptakan daripada apa? Tulang rusuk sebelah kiri.
kemudian dinikahkan langsung oleh Allah Ta'ala. Tidak ada orang tuanya, tidak ada besan, tidak ada saksinya, tidak ada mudirnya, tidak ada siapa-siapa, penghulunya nggak ada. Nah, disaksikan oleh seluruh malaikat. Kemudian daripadanya Allah menurunkan berkembang biak, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ini asalnya manusia. Maaf, saya potong. Bukan dari apa yang dikatakan Darwin, karena manusia asal dari para monyet. Mau nggak Bapak Ibu kalau kita dikatakan monyet? Na'udzubillah min. Tapi boleh kita benarkan, Darwin itu sendiri kira-kira ya keturunan monyet. Karena daripada keturunan Bani Israel yang dikutuk oleh Allah. Hari ini hari apa? Hari kutukan? Hari Sabat, hari ke-7, Sabtu kalau kita. Singkatnya apa? Ketika Allah berikan kenikmatan kepada mereka, bangsa yang dimuliakan, ditinggikan paling tinggi pada masa itu, ya, diselamatkan terutama daripada Fir'aun dan kezalimannya. Tetapi ketika memang diuji di lembah Tih, ya, mereka sampai mengatakan kita nih lolos daripada lubang buaya masuk lubang singa. Karena lembahnya itu tidak ada sumber kehidupan, yang ada sumber kematian. Sumber kematian. Apa itu? Panasnya lebih daripada 50 derajat. Kalau Bapak Ibu pernah ke Timur Tengah, ke Arafah terutama waktu haji umroh, panasnya kira-kira bagaimana? Hampir-hampir nggak ada awan. Saya 5 tahun tinggal di sana dari 7781. Nggak ada awan, bening, biru, nggak ada seperti kita di sini kena polusi macam-macam. Panas, tidak ada sumber air, bahkan dikatakan dalam Al-Quran rumput pun nggak tumbuh. Itu ketika terutama Nabi Ibrahim AS nanti dihijrahkan Allah dari Palestina ke Makkah atau Makkah. Nah, maka singkatnya mereka akhirnya minta kepada Allah, kepada Musa AS, Nabi yang membimbingnya, yang bisa dialog dengan Allah, supaya diturunkan makanan. Musa AS langsung minta diturunkan makanan, mana dan salwa. 40 tahun nggak kerja, nggak lembur, nggak ada kantor, nggak ada pabrik, sama sekali 40 tahun. Mereka makan penuh kenikmatan tapi haus. Bahasa Jermannya kesereten, kira-kira begitu. Kejergauman, ya, kesereten. Di kampusnya nggak ada kalau di apa namanya. Malah minta minum. Allah perintahkan selamatan Musa dan Bani Israel ketika dikejar Fir'aun dengan memukulkan tongkatnya ke lautan, ke tepi pantai itu terbelah menjadi 12 jalan yang berdinding. Selamat mereka. Fir'aun dan tentaranya yang sombong ditenggelamkan Allah Ta'ala. Kemudian ketika haus, Allah perintahkan idrib bi asokal hajar. Awalnya bahar. Sekali pukul itu batu mengeluarkan 12 mata air. Kenapa kok 12? Bukan sepak bola penalti 12 pas. Ini ada rahasia Allah SWT. Karena Bani Israel terdiri daripada 12 suku yang dimulai daripada anak keturunan Ibrahim dan Ishak. Kemudian Ishak melahirkan Yakub. Yakub itulah Israel. Maka kata ulama, ini kita potong-potongan sekalian, kita tidak boleh melaknat apa namanya? Siapa? Israel nggak boleh. Karena Israel itu nama daripada salah satu atau istilahnya Yakub alaihissalam. Kalau buka telitinya nanti di surat Yusuf. Dari dua apa namanya, pertama pembukaan pun sudah dijelaskan. 12 keturunan, ya, 12 suku. Sekali pukul 12 mata air, jadi nggak ribut, nggak rebutan. Karena suka bikin ribut di seluruh dunia ini siapa mereka? Sampai ada diturunkan surat Bani Israel. Surat apa namanya? Al-Isra. Sudah makan minum, kurang apa lagi? Kepanasan. Maka Allah SWT turunkan awan sepanjang siang, tidak usah pakai beli payung atau apa, kanopi atau tenda, sudah apa? Dimanja nih bangsa ini. Tapi kurang syukur. Sudah begitu mereka ada yang usul, wahai Nabi Allah, anak-anak kami lahir gak ada pabrik tekstil, gak ada pakaian, ya, gak ada jadi apa namanya asbabnya kira-kira pohon kapas atau dan sebagainya. Maka Allah SWT lahirkan setiap bayi sudah pakai pakaian. Sudah pakai apa? Terus kira-kira ada penjahitnya enggak? Allah dengan segala kudratnya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah wa fa'alu lima yurid idza arada san ayakula lahu kun fayakun. Maka si bayi tadi yang lahir sudah pakai pakaian,
begitu dia besar, pakainya ikut besar. Mampu tidak Bu, Bapak sekalian, buat Allah Ta'ala? Paling gampang aja, analoginya kuda zebra. Bayi zebra itu ketika lahir sudah pakai pakaian belum? Ada pakaiannya, pakai lemari-lemari, ganti-ganti, merah, putih, hijau, nanti warna-warni potongannya, stylenya. Begitu bayi daripada zebra tadi, dia besar, pakaiannya ikut besar nggak? Kira-kira begitulah gambarannya, analoginya. Apalagi kayak macan nanti, macan tutul, singa, tidak bisa diceritakan berapa ribu, begitu banyaknya jenis. Apalagi burung merak, ya, dengan indahnya itu, dengan kuasa Allah. Nah, terakhirnya sekarang apa kurang ajarnya Bani Israel? Ketika ditetapkan hari ibadah mereka hari Sabtu, Sabat, hari ke-7, diuji, mereka sudah dijamin dari langit mana dan salwa, tetapi memang mereka tinggal di tepi pantai. Hari-hari biasa selain Sabtu itu ikannya kurang, tapi hari Sabtu diuji sama Allah Ta'ala. Hari liburan mereka, hari ibadah mereka, justru ikannya apa? Nah, ada seorang yang pecundang yang dibisiki iblis, maka ketika dia lihat, wah kita ini ditipu sama Musa ini, maka dia woro-woro, bisik-bisik, bikin gosip, bikin hoax, bikin macam-macam. Akhirnya teman-temannya diajak satu persatu. Ketika hari Sabtu, pengikutnya Musa tidak kumpul untuk ibadah. Apa kata mereka Bani Israil cantumkan dalam Al-Quran? Kenapa kamu tidak mau kumpul untuk ibadah kalau kita hari Jumat, hari yang mulia? Mereka hari Sabat. Apa dikatakan dengan balasan mereka yang naudzubillah dari kurang ajar? Ini pelajaran buat kita sekali. Wahai Musa, engkau pergi dengan Tuhanmu, kami tak duduk-duduk di sini saja. Kira-kira kurang ajar nggak Bapak Ibu sekalian? Balelo kata orang Jerman dari jejak kaum ini. Maka hari itulah hari kutukan mereka. Maka dikatakan dalam Al-Quran, Allah firmankan, kunu kirodatan khosin. Jadilah kamu kera-kera yang hina. Nah, jadi kira-kira bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ada dua tafsir itu. Satu tafsirnya, dilaknat Allah, dikutuk Allah menjadi bentuknya kera, tidak lama mereka mati. Satu tafsir lagi, wujudnya manusia tapi hatinya seperti kera. Kera itu sifatnya cheating, suka khianat, ya. Kalau bikin perjanjian apa-apa khianat. Nah, sejarahnya di dalam Al-Quran banyak dikisahkan tentang kerusakan daripada Bani Israil. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis kontennya 3 yang kita kenal, salah satunya baliu ani walau ayat. Sampaikan daripada pelajaranku, daripada ajaranku walaupun satu. Nah, ada pertamanya apa? Beliau katakan demikian. Kemudian poinnya apa? Ceritakan tentang Bani Israil tanpa batas. Artinya apa? Ini semua kerusakan di muka bumi yang bikin kerusakan siapa nih? Yang menjajah seluruh dunia siapa Bapak Ibu sekalian? Israel. Bukan Israel, tapi apa? Yahudi. Di dalamnya ada salah satu anak namanya Yahuda, dan keturunannya itulah yang punya makar sampai membunuh Nabi Yusuf alaihissalam dan sebagainya. Di dalamnya lagi kata ulama, karena Yahudi pun juga ada yang Islam. Di zaman Rasulullah SAW di Madinah ada ahli kitab, ulamanya Bani Israel, yang juga mereka menjadi sahabatnya Rasulullah SAW. Tapi bilangannya sedikit. Nah, di dalam Yahudi itu sendiri ada namanya Zionis, kelompok rahasia mereka, kelompok yang jahat mereka, membuat kerusakan di muka bumi, menghalalkan darah manusia lain selain bangsa mereka. Kita dianggapnya qayyim. Qayyim itu apa? Wajib, boleh dibunuh. Nauzubillah min. Nah, ini dapat hidayah petunjuk dari siapa? Dari iblis laknatullah alaih, yang punya kebencian, hasad kepada manusia, terutama kepada kakek nenek kita, diusir daripada surga. Ceritanya panjang Bapak Ibu yang rahmati Allah Ta'ala. Maka kita hari ini perlu senantiasa meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai terjadi, jangan sampai seperti apa yang dikisahkan dalam Al-Quran, meniru-niru daripada Yahudi dan Nasrani. Maka kita kenapa diulang-ulang setiap sholat membaca minimal 17 kali surat apa? Al-Fatihah. Fatihah kita wajib ini. Tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Ujung-ujungnya apa? Ketika kita sudah minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah kau beri kenikmatan, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada sholihin. Kemudian wa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai. Siapa mereka? Itulah orang-orang Yahudi yang membuat kerusakan. Berita terakhir hari sekarang banyak dibantai orang-orang ibu-ibu,
dua anak-anak kecil dan sebagainya. Sudah berapa banyak korbannya. Belum penjajahan di negeri kita berapa ratus tahun Bapak Ibu sekalian. Portugis berapa lama. Terus terutama yang paling lama siapa? Belanda. Belanda berapa tahun? 350 tahun. Padahal kalau kita ke Belanda sana Bapak Ibu sekalian, saya sering keliling-keliling ke Eropa, ke Belanda pertama. Itu negerinya di bawah laut. Dikelilingi sama apa? Dam, Amsterdam, Volendam, ya, Notre Dame. Itu kalau damnya pecah kayak gitu kira-kira bagaimana? Nah, tetapi bisa jajah Indonesia toh. Dan kalau kita lihat di peta itu, Afrika itu sudah dibaca, disekat-sekat sebagai jajahan Belgia, jajahan Jerman, jajahan Prancis, jajahan Inggris dan sebagainya. Yang merusak ini semua adalah siapa? Nah, itu pelajaran buat kita. Semoga kita tidak orang-orang yang dimurkai Allah atau orang-orang yang sesat. Waladhdallin, amin. Kita mengaminkan. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita bersyukur alhamdulillah Allah ciptakan menjadi orang-orang beriman. Orang-orang yang kita tidak pernah minta kepada Allah SWT menjadi orang beriman, dilahirkan daripada keluarga muslim. Kalau ada, ya alhamdulillah Allah kasih hidayah kepada orang-orang yang mu'alaf dari non, ya, kemudian Allah kasih hidayah masuk Islam. Ini sesuatu yang luar biasa. Nikmat yang paling besar, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat takwa. Yang akan kita bawa nanti bekal kita satu-satunya apa Bapak Ibu sekalian? Takwa saja. Pernah enggak ketika kita ini ngurusin jenazah, Bapak Ibu, ketika melilitkan kain kafannya ke jenazah dengan adab, akhlak, tidak telanjang, tidak dikasih macam-macam, ya. Pernah lihat enggak? Di antara kain kafan itu ada kantongnya buat nyimpen ATM ataupun apa, SIM ataupun BPKB ataupun apa, surat tanah, ada enggak? Dia punya mobil yang mewah, enggak bakal nganterkan sampai Alphard pun enggak mungkin. Jenazah kok masuk Alphard, apalagi APV, ya. Dan bawa apa-apa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, diiringi jenazah itu 3 perkara. 2 pulang, 1 akan menemani. Pertama apa? Harta bendanya tidak akan mungkin sampai masuk dalam kubur. Jelas rumahnya, kalau rumah betulan, rumah asli, bukan kontrakan. Kalau kontrakan dibawa bagaimana ya? Rumah aslinya pun walaupun dia punya berapa banyak istana-istana yang diciptakan sekarang seperti orang yang dikatakan orang jahil itu, murokab lagi, jahilnya berpangkat, yang mau ditinggal ditumpuk-tumpuk, yang mau dibawa nggak dipikirin, kira-kira gede atau bodoh, ya, ditumpuk-tumpuk. Padahal kita butuhnya berapa sih? Dan melihat daripada contohnya Nabi kita Muhammad SAW, rumahnya tipe berapa itu, Bapak? Ya, kalau kita ke Masjid Nabawi di sana, sekarang makam beliau dengan Abu Bakar, dengan Umar, itulah mantan rumah beliau SAW. 2 bulan berturut-turut dapurnya nggak ngebul. 2 bulan nggak apa? Ditanya sama sahabat kepada Siti Aisyah hayang hari-hari bersama beliau. Terus makan minumnya apa? Dengan senyum beliau mengatakan aswadan, 2 benda hitam. Ini istilah. Apa itu? Air putih dengan kurma. 2 benda hitam. Istilah. Kalau ada makan, bersyukur. Kalau tidak ada, sabar. Puasa tanpa sahur. Tapi subhanallah, walaupun dalam rumahnya nggak ada isinya apa-apa, tidak bisa digambarkan sekarang. Mungkin sampai kiamat nggak bakal ada seperti Rasulullah SAW dan keluarganya. Tiap masuk rumahnya beliau katakan apa? Baiti jannati, baiti jannati, baiti jannati. Rumahku surga. Tapi sekarang di rumah-rumah kita isinya kebanyakan apa? Tapi insya Allah kita yang di sini insya Allah tidak merasakan. Kita hanya orang-orang yang kufur kepada Allah. Dijawabnya dalam hatinya baiti nari. Bukan baiti nari joget. Tapi baiti apa? Neraka. Piring terbang, gelas terbang, kursi terbang. Jadi bukan apa benda-benda terbang aja. Benda-benda apa? Akhirnya isinya berterbangan. Selebritos, artis, semuanya tiap hari kalau kita buka channel tidak ada kebahagiaan. Padahal rumahnya sangat-sangat super minimalis, nggak ada tipenya. Kalau kita di sini tipe paling kecil apa? Tipe 2, 21, 2 kali 1 kuburan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang saya sampaikan di sini insya Allah tetap kita tidak keluar daripada koridor Al-Quran. Banyak sekali mengatakan takwa
yang poinnya dasarnya adalah hampir sama dengan iman dan amal soleh. Kalau kita mau meningkatkan hidup kita akan bahagia, tenang, damai, sejahtera, selamat dan selanjutnya, walaupun dapat goncangan ujian pasti, tidak mungkin kita kayak laut yang tenang kira-kira ada? Tenang, tidak ada. Asa ada riak, gelombang, bahkan sampai tingkatnya apa? Badai. Kehidupan kita manusia pasti juga diuji. Nah, kuncinya satu Bapak Ibu sekalian. Di dalam hati ada iman, ada takwa, kemudian diwujudkan dengan amal soleh. Maka pasti dan pasti kita akan mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, kesuksesan dunia maupun akhirat. Dan itu akan kita bawa untuk tujuan yang akhir, yaitu akhirat yang kekal abadi selama-lamanya, sampai masuk surga pun dengan tiketnya ini. Kalau sekarang tiketnya apa? Vaksin. Pada vaksin kira-kira bagaimana Bapak Ibu sekalian? Bisa masuk. Nah, alhamdulillah kita sudah punya, tinggal masuk di mall aja. Kemarin saya praktekkan, masya Allah. Ini nanti masuk surga pakai apa ya? Kira-kira pakai apa namanya? Ribet-ribet, Allah sudah siapkan semua. Bukannya hanya satu saja, iman dan amal soleh, disingkatnya dengan takwa. Takwa itu selalu memelihara, hati-hati menjaga diri. Nah, silakan nanti Bapak Ibu sekalian membuka surat ke-16 An-Nahl. Apa itu artinya An-Nahl? Lebah. Lebah ini subhanallah komunitas yang paling luar biasa. Ada amirnya satu, ada pimpinannya, ratunya lebah. Mereka subhanallah musyawarah. Tidak ada bikin partai-partai lebah, ada partai lebah. Sekarang kira-kira partainya berapa banyak? Partai Borjamu, partai ojek, partai macam-macam sudah. Apalagi mau deket-deket nanti bentar lagi cari kursi, ya. Ujung-ujungnya lebar-lebaran kursi. Lebah, komunitas yang luar biasa. Mereka dengan ilham dari Allah Ta'ala menciptakan rumahnya kira-kira bagaimana? Kalau sekarang kita lihat namanya Instagram kira-kira begitu. Yang diagonal apa bukan diagonal? Instagonal apa begitu? Yang 8. Itu arsiteknya dari mana? ITB apa dari Harvard apa dari mana? Dengan ciptaan yang sempurna dan masing-masing lebah itu, masyarakat lebahnya dipimpin sama ratunya lebah, punya alamatnya sendiri-sendiri. Tugasnya luar biasa. Musyawarah selesai, mereka nanti keluar tempat-tempat yang terbaik. Kira-kira ada nggak lebah berapa? Itu lalat. Ya, tempat-tempat yang kotor, yang bau nanti tersebar, menyebarkan apa? Penyakit, kolera dan sebagainya. Ini tafsir Allah berikan yang luar biasa. Nah, lebah ini sekalian, dia tujuannya untuk mengisrah. Kalau kita dulu belajar apa itu namanya ilmu botani apa? Dia nanti untuk mengawinkan antara apa? Benang sari atau tepuk sari apa itu saya lupa. Kepada serbuk sari dengan apa? Ada yang tahu? Hah? Putih benang ya. Ada kan kayak ada ya yang kecil itu. Nanti dia mengawinkan intinya untuk jadi apa? Jadi buah. Ini namanya islah. Menyambungkan. Tapi kalau dari lalat, tafsirnya dia apa? Menyebarkan apa? Penyakit, fitnah, hoax dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam lebah ini satu. Ya, Allah nyatakan, Allah keluarkan daripada perut lebah-lebah itu nanti menjadi satu hasil daripada kerjanya lebah-lebah yang dipimpin sama amirnya lebah satu madu. Madu apa? Asli atau madu? Asli. Nah, sekarang diplesetkan kalau mau tahu madu asli apa tidak, bawa ke rumah bini kedua, yaitu kalau nanti isinya pertama ngamuk, yaitu madu asli. Dipleset-plesetkan suka lagi dari mana? Pahit banget. Sekarang ada makanya ada madu pahit gitu kan. Nah, fihi sifa'ul linnas. Poinnya daripada surat An-Nahl itu ya adalah di dalamnya ada obat penyembuh buat manusia. Jadi obatnya nomor satu di dunia ini adalah Allah sudah siapkan madu. Ya. Kemudian apa? Nanti ada lagi tambahan lagi kalau diuraikan dalam hadis ada habatus sauda, ada jahe. Maka jahe Bapak Ibu sekalian kalau mau menyiapkan keluarga mau tambah harmonis, saya alhamdulillah tiap pagi dan sore istri saya sudah menyiapkan di termos kecil itu mau ke masjid. Saya nunggu sampai isra nanti pagi.
kopi jahe. Kalau kopinya saya belum dapat istilahnya aslinya dari mana. Zaman Rasulullah SAW ada kopi apa wallahu alam. Tapi yang jelas pasti jahe itu ada minuman surga, minuman apa? Namanya zanjabil. Itu menghangatkan tubuh dan sebagai antibiotik, anti macam-macam dan hangat. Satu gelas berdua dengan istrinya, walaupun sudah tua-tua, ini kakek-kakek, masya Allah, tambah hangat. Dunia akhirat. Yang tadinya maaf sudah bungkuk-bungkuk jadi tegak lagi, melek lagi. Kira-kira begitu Pak. Satu gelas jangan 2 gelas. Kita kan bersumpah setia dengan apa namanya. Nah, ini tambahan aja biar tidak ngantuk. Poinnya saya sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian dalam surat An-Nahl, nanti silakan buka surat ke-16, An-Nahl ayatnya lebah, ayatnya 97. 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila sholihan, siapa yang beramal soleh, min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun wanita. Kenapa ditempatkan laki-laki? Ya, karena laki-laki memang pertama hidup manusia adalah Adam, kakek kita, baru Hawa. Min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun wanita. Wa huwa mu'min, syaratnya dia beriman. Ini poinnya Bapak Ibu sekalian. Falanuhyanahu hayatan thayyibah. Sungguh amat pasti, janji Allah itu tidak pakai kata pasti pun sudah pasti. Apalagi sampai Allah gergetan sama kita ini. Falanuhyanahu hayatan thayyibah. Sungguh amat pasti akan diberikan kehidupan yang baik di dunia. Hasanah, hayatan thayyibah. Tenang, tentram, damai, bahagia, sejahtera. Walaupun bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelip, ujian dan putus-putus, tapi Allah berikan apa? Ketenangan jiwa. Karena di dalamnya ada apa? Orang mau tenang itu di mana Bapak Ibu sekalian? Kalau anak kecil dulu kita lagu-lagunya dinyanyikan apa? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku. Anak kecil itu tidak mikirin apa-apa, tidak kerja, tidak apa ribet, tidak macam-macam mikirin apa tanggung jawab dan sebagainya. Cari senang aja dengan mainan-mainan, begitu bangun langsung mainan yang dia apa? Itu anak kecil. Tapi kalau orang tua, kita Bapak Ibu yang sudah punya tanggung jawab, punya anak untuk kerja bagaimana, sekarang makan apa, besok makan di mana, terakhirnya besok sampai dimakan. Nauzubillah min. Yang Allah Maha tahu, pertama itu adalah di dalam hati ada ketenangan, ada iman, ada takwa. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman disebut, ini tidak dibilangkan laki perempuan, tapi tadi sudah dipecahkan di dalam An-Nahl 97. Di dalam hatinya ada iman, tenang. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelip, sakit, sehat, suka, duka, ya, dan sebagainya, tenang. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu sekalian? Kalau macam-macam kita semuanya ini, alhamdulillah jamaah al-hidayah, masjid-masjid, musola-musola di mana-mana Indonesia, terutama negeri yang penuh berkah luar biasa, pulaunya sampai belasan ribu dicolongi, tidak ada yang tahu, digadaikan atau dijual atau di apa, tidak ngerti sudah semuanya. Ya, sampai malah ditambah utang, numpuk-numpuk, tidak karuan. Tidak tahu negeri mana itu kira-kira Bapak Ibu. Tidak ada ketenangan, tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada iman. Tidak ada iman. Karena ada iman itu pasti melahirkan amal soleh. Kalau imannya lemah, amal salah, hidupnya salah kaprah. Tadi lempar-lemparan batu, lempar-lemparan apa dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Falanuhyanahu hayatan thayyibah. Sungguh amat pasti kata Allah Ta'ala. Ini kalau saya bahasa bebaskan, Allah Ta'ala sampai gergetan, sampai gemes. Sungguh amat pasti. Karena Allah sayang kepada kita manusia. Apalagi umat Muhammad SAW, umat al-marhumah, umat akhir zaman. Bungsu, ragil kuning. Ya, anak-anak ragil kira-kira disayang sama orang tua enggak Bapak Ibu sekalian? Oh, dimanja, tapi kebablasan malah jadi rusak nanti. Enggak boleh dibedakan dengan apa? Tapi rata-rata kalau ragil kuning itu pasti disayang sama siapa? Orang tua. Nah, ketika di dalam hati itu ada iman, pasti akan tenang. Dan dikuatkan lagi dengan kalimat berikutnya, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya. Jadi tidak ada selain itu. Dengan iman di dalam hati pasti akan diberikan ketenangan. Tapi kalau kira-kira masuk mall, tenang enggak, Bu? Mall itu bahasa Jawanya edan.
Gak tahu kamu di mana Pak Haji Jaliman? Mall-mallan berarti edan-edanan. Saya sama Pak Haji Jaliman tetangga di Solo Jogja, Keraton Jogja dan Solo. Sekarang kalau kita ke mall, apalagi Masya Allah, bawa kira-kira ATM 1 cukup nggak? Lihat benda-benda berapa ribu item, setiap itemnya berapa ribu, apa enggak gendeng? Dan isinya mall itu mau dibawa pulang ke rumah. Padahal tidak punya fulus. ATM-nya apa? Kosong. Tapi di sini bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah ATM-nya penuh rahmat, penuh barokah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan nanti surat Al-An'am ayat 82. Ini penting untuk kehidupan kita sekarang ini, bagaimana untuk mengokohkan iman, amal soleh kita, iman takwa kita, dan nanti akan tercipta di rumah tangga orang Islam, masyarakat bangsa kita ini, bahkan akan menjadikan kedamaian, ketenangan, ketenteraman, kasih sayang, tidak ada permusuhan. Oh sudah, di dunia pun sudah hasanah, hayatan thayyibah, hidup yang baik, suasana surga seperti suasana surganya Rasulullah SAW dengan keluarganya. Walaupun dapurnya nggak ngebul, walaupun nggak mungkin itu. Tapi ini satu sumber contoh yang nggak bisa dicontoh. Karena Rasulullah SAW memang manusia super, bukan Superman. Saya sering sampaikan kepada Bapak Ibu di sini, terutama dan di mana-mana. Rasulullah SAW itu manusia super. Imamul Anbiya wal Mursalin, walaupun dia dunia, tapi menjadi imamnya para nabi-nabi di Masjid Aqsa. Dan nanti diajak ke Sidratul Muntaha. Ada nabi-nabi yang pernah sampai ke Sidratul Muntaha? Tidak ada, kecuali Rasulullah SAW. Beliau adalah manusia super. Diikuti sama orang yang tidak suka tadi, orang-orang Yahudi, ya, untuk bagaimana mereka mau menciptakan, mengalihkan dengan judulnya Superman. Terakhir Superman bagaimana? Jatuh dari kuda, invalid, akhirnya apa? Mati, kesian tanpa iman. Maka sekarang tidak ada Superman, yang ada Superman. Yang ada siapa Bapak Ibu sekalian? Superman dari Jogja, antara Jogja sama Solo, Gelandu atau Kelantan Prambanan. Hadirin, Rasulullah SAW manusia super. Bayangannya pun tidak ada. Dalam hadis riwayatkan panjang sifat-sifatnya Rasulullah SAW dan kemuliaan Rasulullah SAW, karomahnya Rasulullah SAW, mukjizatnya Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Ya, baunya wangi, Masya Allah, wajahnya ini simpati orangnya, akhlaknya. Karena cermin apa? Di dalam hatinya Allah penuhkan dengan iman. Memang ketika bayi, ketika kecil, bukan bayi, anak-anak, didatangi malaikat, kemudian dia apa? Dioperasi, bukan dioperasi rumah sakit Siloam atau siapa itu si Sulaiman apa saja. Dibersihkan hatinya daripada kekotoran jiwanya. Ya, dibersihkan sama Allah Taala daripada malaikat. Singkat, nggak pakai alat-alat ini tuh karena malaikat dari cahaya. Operasinya pun juga sinar cahaya. Bersih, hatinya bersih. Qalbin salim, fitrah. Nah, Allah menjanjikan dalam surat Al-An'am ayat 82 lanjutan daripada surat sebelumnya adalah An-Nahl 97. Silakan nanti Bapak Ibu buka dua surat ini aja. Ya. Al-An'am 82, An-Nahl 97. Ini kunci, salah satu kunci daripada Al-Qur'an untuk kita mendapatkan hidup yang baik, tenang, tentram, damai. Bahkan rumah tangga kita, masyarakat lingkungan kita, negeri kita yang tercinta, yang termulia di dunia. Ya, Zamrud Khatulistiwa, Khot al-Istiwa, itu bahasa Arab. Ya. Ekuator, musimnya cuma 2. Kalau musim dingin kira-kira bagaimana Bapak Ibu sekalian? Yang tebel-tebel pakaiannya kayak di Eropa ataupun di dekat kutub sana itu, mengerikan. Nah, Al-An'am 82 Allah firmankan, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Al-ayat. Al-An'am ayat 80. Orang yang beriman, siapa dia? Yang imannya tidak dicampur dengan kedoliman. Kedoliman di sini adalah artinya syirik. Ini ada hubungannya dengan pendidikan seorang ayah kepada anaknya. Luqman Al-Hakim, surat Luqman ayat 12, mendidik kepada anaknya pertama itu didikan iman tauhid. Ya bunaya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Hei anakku, jangan sekali-kali apa? Syirik. Karena syirik merupakan kedoliman yang paling apa? Besar. Dosa yang tidak ada ampunannya adalah apa? Syirik. Nah kemarin kita insya Allah tidak tergolong yang kecampur-campur syirik. Amin. Ikuti sekaligus tiga kepercayaan atau bagaimana? Syirik-syirikan. Ya. Kita jaga tauhid kita, keluarga kita, ya, bangsa negara kita supaya lurus tegak daripada tauhidnya.
Ketika iman tidak dicampur dengan kesyirikan, kedoliman, aman kata Allah Ta'ala. Ulaika lahumul aman wa hum muhtadun, dan bahkan akan dibukakan pintu-pintu hidayah. Singkat saja. Al-An'am berapa? 82. Alhamdulillah. Cuma yang jawab sebelah sini, yang sebelah sini belum. Ibu-ibu ayat berapa tadi? 82. Alhamdulillah. Cakep. Diulang-ulang, dipahami. Orang yang beriman, yang imannya tidak dicampur dengan kedoliman, sungguh Allah Ta'ala akan berikan keamanan. Iman, aman, imun, amin. Terus jawab apa mana itu? Mau cari apa lagi? Singkat, padat. Nah, kemudian kita sampai kepada poin pokok daripada ayat yang ke-97 tadi, surat ke-16 An-Nahl, artinya lebah, ya. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini diulang-ulang Bapak Ibu sekalian. Berapa, Bu? An-Nahl berapa? 97. Double cakep. 90 tambah 7 lagi 97. Jadi 82 ya. Sekarang 97. Man amila sholihan, siapa yang beramal soleh min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun wanita, sungguh amat pasti. Kalau Allah sudah bilang sungguh amat pasti, kira-kira bagaimana? Gergeten deh. Sangat amat super gergeten. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, hidup yang baik. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelip. Ya. Apa dulu kemarin krismon, kristal, krisdok, kris apa lagi? Sekarang terakhirnya apa istilahnya? No problem, anjing gonggong kafilah tetap. Tidak ada masalah yang paling nanti pertama dikubur. Kita tidak pernah lihat kubur kan, paling-paling kuburan. Di dalamnya isinya bagaimana itu? Pertama yang ditakuti sama Utsman bin Affan ketika dia ziarah kubur, air matanya sampai membasahi janggutnya Bapak Ibu sekalian. Sampai ditanya, wahai Khalifah, aku tidak pernah engkau melihat, aku lihat engkau menangis di depan Rasulullah SAW ketika diceritakan tentang akhirat macam-macam. Kok kenapa di depan pintu kubur itu kok engkau menangis? Apa kata beliau dengan tawadhu? Karena pintu gerbang suksesnya manusia itu nanti di depan, yaitu akhirat, pintunya pintu kubur, bukan kuburan. Kalau selamat, perjalanan begitu panjang. Berapa lama di kuburan Bapak Ibu? Dari mulai Adam alaihissalam dikubur sampai sekarang berapa ribu tahun? Sampai kiamat. Kemudian apa sekalian? Nanti kemudian setelah itu dikiamatkan di mahsyar 50 juta tahun. Kalau hadisnya 50.000 tahun, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Matahari 1 mil saja, ya. Tidak berpakaian, tidak beralas kaki. Sampai Siti Aisyah ketika mendengar ini dia kaget. Ya Rasulullah, apa tidak satu sama lain satu malu? Oh, suaranya malu-maluan, suaranya malu pun tidak ada, malunya nggak ada lagi. Dan tidak sempat dakwah bermikir itu semua. Teranjang bulat semua, nafsi. Ada berkeringat semata kaki, sedengkul, sepusat, sampai Rasulullah SAW menggambarkan apa? Tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Kecuali 7 golongan. Semoga termasuk kita semuanya, amin. Ini nggak bisa diuraikan, 7 waktunya sudah habis. Saya kalau ngomong cepet-cepet habis Pak. 7 golongan yang akan dinaungi Allah SWT. Nafsi. Nah, beruntung Bapak Ibu sekalian kalau niatkan punya anak cucu yang hafal Quran. Walaupun nanti orang itu dia konglomerat, profesor, dokter, tapi kalau tidak beriman dan sebagainya, tidak beramal soleh, tidak mendidik kepada anaknya, dia hanya mikirkan dunia saja, nafsi. Nabi-nabi aja ketika dimintai syafaat, nafsi. Dari Adam AS sampai Isa AS. Kecuali yang Allah izinkan siapa? Nabi kita Muhammad SAW, yang akan diberikan hak Allah SWT memberikan syafaat kepada siapa? Ummati kepada kita sekalian. Maka tidak dikatakan kaum, tidak dikatakan bangsaku, sukuku, tapi apa? Ummati. Kita semua mau suku apa, bangsa apa, seluruhnya sama, kecuali bedanya takwa. Nah, kemudian nanti di mahsyar 50 juta tahun, kemudian nanti hisabnya tidak bisa dibayangkan. Sekecil apapun, yang halal dihisab, yang haram diazab. Yang halal di apa? Hisab, yang haram diazab. Kalau dikasih pakaian KPK aja kira-kira bagaimana? Bangga enggak? Pakai dada-dada lagi. Astagfirullahaladzim. Bangga lagi. Masuk apa? Nominasi apa betul? Nah, untuk bilang minta.
dihisab. Sekecil debu pun, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil debu pun. Nah, kemudian nanti mizan, sebelum nanti meniti sirat mizan, timbangan. Faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Semua sudah ada jawabannya, semua sudah ada perangkatnya. Maka kita yakini Bapak Ibu sekalian, hari ini yang akan menyelamatkan kita, panduan kita satu-satunya adalah Al-Quran, yang wajib kita buka siang dan malam. Ada kesempatan, kalau kita menunggu mau ada iqamah dan sebagainya dari sholat sunnah atau sholat malam, kapan saja 5 menit, 10 menit, abdulnya pakai mushaf. Tapi kita sekarang dimudahkan pakai apa? HP, aplikasi pun, mau buka apa aja, Mbah Google, asal tidak boleh yakin 100% dengan Mbah Google. Tapi ada ulama-ulama yang mengokohkan kepada kita. Baca Al-Quran, batasi. Tiada hari tanpa apa? Al-Quran. Maka akan membuat apa? Penyejuk, penenang, bahagia dan sebagainya. Semua ada di dalam Al-Quran. Kunci sukses dunia akhirat, pegangannya satu saja, Al-Quran. Rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, Allah Maha Ghaib. Allah nampakkan ciptaannya yang luar biasa. Tidak bisa diceritakan banyak lebar. Kemudian iman kepada malaikat, ghaib tidak? Siapa yang bisa lihat malaikat di kanan kiri kita aja? Rokib atlet yang bisa tahu enggak? Tidak pernah kita tahu, tapi komputernya kira-kira jalan terus ya? Kalau kebaikan langsung otomatis, kalau keburukan rahasia semua ini. Iman kepada yang gaib. Kemudian iman kepada nabi-nabi. Gaib tidak? Dulu para sahabat sempat lihat Rasulullah SAW yang akhlaknya mulia, wajahnya penuh nur dan sebagainya. Menambahkan iman mereka. Kita sekarang tidak lihat Rasulullah SAW. Dulu sahabat sempat lihat malaikat turun di Badar, 5.000 malaikat. Bahkan sampai Jibril AS datang ke masjid pakai pakaian manusia, mengajarkan Islam, iman, ihsan, dan tanya kapan datang hari kiamat. Para sahabat lihat. Ya, kita sekarang sama sekali nggak lihat malaikat-malaikat, nabi-nabi. Yang kita lihat hanya satu apa? Al-Quran. Sebelumnya sudah mansuh. Taurat, Zabur, Injil, dan mushaf-mushaf sebelumnya sudah mansuh, disempurnakan dalam Alkitab. Alkitab itu apa? Al-Quran, Al-Bayan, An-Nur, ya, As-Sifah dan sebagainya. Iman kepada hari kiamat, nampak enggak? Kiamat kecil itu kematian, kita tiap hari lihat kematian. Tapi kiamat besar nih, huru-hara dan sampai nanti jangankan Semeru itu enggak ada apa-apanya Bapak Ibu sekalian. Kampung-kampung dicor sama Allah SWT. Dia apa? Sampai rumah-rumah sama kekayaan. Sebagian kecil itu, tidak sampai kota Lumajang itu. Paling-paling debunya. Gunung-gunung berterbangan seperti kapas. Langit akan diambrolkan semuanya. Bumi akan menggelegak dan sebagainya. Bisa digambarkan. Surat kiamat pun sudah ada dan sebagainya. Gaib. Dan terakhirnya apa? Iman kepada qadha dan qadar. Gaib tidak? Nasib baik buruknya ada yang tahu enggak? Nanti akhir kita nanti terakhirnya bagaimana? Tapi kita diajarkan doa, minta kepada Allah supaya kita nanti akhirnya apa? Husnul khatimah. Happy ending. Maka kita harus bagaimana? Seperti pelarian sekalian. Kita tidak boleh sekarang ini sudah merasa sukses, belum tahu. Kapan suksesnya? Ketika nanti masuk garis finish dalam keadaan mati yang apa? Mendapatkan ridhonya Allah SWT. Terakhir saya sempurnakan daripada surat An-Nahl 97 tadi. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dia beriman, sungguh amat pasti diberikan kehidupan yang baik. Tidak bisa dijabarkan. Pasti semuanya baik. Falanuhyanau hayatan thayyibah walanajziyanahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ujungnya terakhir itu untuk kehidupan akhirat. Nanti di akhirat jauh lebih nikmat, lebih hebat. Kenapa? Dunia ini kata Rasulullah SAW bisa dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Ya, jari yang kita celupkan ke lautan atau di pantai itu, kemudian yang diangkat netes, itulah kira-kira kehidupan dunia. Lautan itu kira-kira kehidupan apa? Kira-kira berbanding gak? Kalau kita lihat ada gambar skala 1 banding 1 miliar, 1 banding 1 triliun, masih ada bandingannya. Kalau dunia sama akhirat kira-kira ada bandingannya. Tetes sama lautan. Itu yang hidup kekal, hidup terus, tidak akan mati. Muda terus, gak pernah tua. Umurnya bapak-bapak 31-an. Ibu-ibu, ratunya bidadari, amin insya Allah 22 tahunan. Ya. Kemudian apa? Sehat terus, gak pernah sakit. Sekarang ada boyok, pegel, ini itu, batuk, kronis, macam-macam. Ada penyakit, memang ini dunia tempat ujian.
Tapi di sana ada sakit nggak? Ada. Di neraka yang selama-lamanya. Naudzubillah. Hidup terus tidak pernah mati, muda terus tidak pernah tua, sehat terus tidak pernah sakit, hidup terus tidak pernah mati. Di mana tempatnya, Bu? Itulah tujuan kita semua. Kita sekarang melangkah ini sedang menuju kemana? Ke sana. Cuma lewat pintu gerbangnya apa? Kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa pasti mati. Ada lagu anak muda itu klik. Lagunya apa itu? Naif apa? Jujur aja naif. Bila ku mati, kau juga mati. Yang jadi kliknya itu Joko Bansi. Kesian, udah mati duluan. Namanya siapa? Joko Bansi. Semua bakal mati. Raja-raja mati, rakyat biasa. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, ya, konglomerat juga. Tidak ada yang tidak mati. Ada yang tinggal di dunia sendirian. Pasti kapan? Cuma itu dirahasiakan supaya kita selalu siap diri. Nah, salah satu arti takwa artinya apa? Mempersiapkan diri. Hati-hati. Maka justru Allah pada ayat ini terakhir dalam 97 surat An-Nahl, dan nanti di akhirat akan dibalas yang jauh lebih. Walanaziyannahum ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka amal itu paling utama adalah ahsan, bukan akhtar. Ahsanu amalan. Walaupun sedikit tapi kualitas. Bukan akhtar, banyak tetapi campur riya, campur ujub, campur apa? Syirik dan sebagainya. Nauzubillah min. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya habiskan insya Allah 5 menit lagi karena sudah matahari nanti terbit, baru kita boleh tutup dengan sholat Isra. Suruh 2 rakaat, 4 rakaat boleh. Ada 2 riwayat, semua dari Anas bin Malik yang khidmat 10 tahun dengan Rasulullah SAW. Ada Nabi Abu Daud, juga At-Tirmidzi. Siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian tinggal di tempatnya dalam keadaan berzikir, kita termasuk apa? Zikir juga. Baca Quran sendiri zikir, baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Orang pada pulang mau kerja dan sebagainya silahkan. Tapi kita ada waktu, alhamdulillah. Nah, termasuk pengajian kita di sini hari Ahad pagi, bukan Minggu, Ahad pagi. Maka sampai kita tutup nanti di waktu kira-kira sekarang pukul 5.53. Ya, tinggal tambah 90 menit daripada adzan subuh. Karena adzan itu naik turun. 90 menit itu sudah betul-betul full sunrise. Karena kalau masih baru dia mau suruh turun, matahari belum full sunrise, seperti orang-orang non yang kita lihat di pantai-pantai, apalagi kalau kita lihat utamanya di mana, ya pantai-pantai selatan atau pantai mana, ketika matahari terbit, matahari terbenam, itu kumpulnya siapa di situ? Sunset karo setan. Jadi ketika mereka tidak ibadah tapi melihat indahnya alam saja, matahari ketika terbit, disitulah makruhnya kita sholat. Tetapi ketika matahari sudah betul-betul dia naik, nah itu baru sunnahnya 2 rakaat. Bahkan dikatakan itu mulai masuk awal duha. Tapi kita bedakan nanti, kita sholat sunnah dan jaminan Rasulullah SAW apa? Seperti mengerjakan haji dan umroh yang sempurna. Bapak-bapak, ibu-ibu niatkan yang tidak ada kesibukan seperti yang masih muda, harus ngantor, harus ada bos, komandan dan sebagainya. Niat itikaf di mana? Masjid sampai matahari tenggelam. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Niatkan kita sebagai pimpinan rumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan, dijaminkan oleh Allah Ta'ala, pasti akan diberikan rumah tangga kebahagiaan di dunia yang sementara ini, yang tinggal sedikit, pasti akan diberikan kebahagiaan. Alamu yang hayatan thayyibah, hidup yang baik dan bisa diuraikan. Silakan dibaca, diulang-ulang surat 16 An-Nahl. Judulnya An-Nahl ini adalah apa? Madu, bukan racun. Ada yang bilang, ya, mau di madu atau mau diracun? Pret. Ada enggak ibu-ibu ditawarin mau di madu atau diracun? Ngawur kabeh itu. Merusak ini, ya. Madu kehidupan, madu di dalam jasad kita akan menjadikan kesegaran, penyakit-penyakit akan dijauhkan. Tapi madu yang apa? Asli, jangan diplesetkan lagi juga. Semoga Allah Ta'ala berkahi kepada pertemuan kita pada pagi hari yang berkah ini. Maka tambah lagi doa. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian selalu mendoakan doanya Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah di pagi hari pada umat. Mendoakan kita, keluarga kita, baik yang dekat ataupun yang jauh di mana saja. Dan kita doakan umatnya Rasulullah SAW semuanya. Karena Rasulullah SAW ketika beliau mau wafat tidak mengatakan
keluargaku, bangsaku, tapi apa? Ummati. Kita semua dipanggil umat. Mau suku apa, mau bangsa apa. Ya, jadi Allah nyatakan apa? Tidak ada bedanya kecuali takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita yang paling takwa. Bilal walaupun dia hitam, miskin, underdog, orang Afrika, bukan Arab, tidak ada jaminannya bedanya Arab dengan Ajam, kecuali takwa. Suara sendalnya sudah berada di dalam apa? Surga. Kedudukannya pun tinggi, sampai pernah menjadi gubernur, diangkat Umar bin Khattab menjadi gubernur di Syam. Ya, Allah tundukkan kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah paling lama 10 tahun. Allah tundukkan Romawi dan Persia, itu super power pada masa itu. Alhamdulillah tahun 2000 kemarin awal saya ziarah ke sana, ke Palestina, ke Yordan, ribuan nabi-nabi di sana dan para sahabat termasuk Bilal diabadikan di sana. Hari-hari orang ziarah ke makamnya siapa? Yang kita kenal Bilal adalah tukang apa? Adzan. Masjid-masjid banyak ada pintu seperti sini pas ini. Kamar imam, kamar apa? Bilal. Bule-bule sekarang banyak masuk Islam, matanya biru, matanya hijau, kulitnya merah, kulitnya putih, bangga menjadi mu'alaf, namanya siapa? Bilal. Kita suruh kasih nama baik-baik sama orang tua, Muhammad jadi Mehmet, Soleh jadi Alex, Lutfi jadi Levi. Nama-nama siapa itu? Nama-nama impor yang tidak jelas. Nah, oleh sebab itu mari kita kokohkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, islah binafsik, kita mulai perbaiki dengan diri kita sebagai bapak, sebagai imam, ya, kepada istri-istri kita, kepada anak cucu kita doakan. Maka doanya Allah apa? Ajarkan kepada kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita semua bapak-bapak ini laki-laki tanggung jawab. Maaf bukan sekedar memberikan nafkah, kemudian rumah, pakaian, kendaraan, kesehatan, pendidikan, bukan itu saja, itu perlu. Tapi yang paling utama mengajarkan akidah, iman, tauhid, makrifat kepada Allah dan menunjukkan kepada jalan yang satu, jalan yang mendatangkan ridhonya Allah, itu jalannya Rasulullah SAW. Semoga Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT di dalam pertemuan kita ini menambahkan taufik kita kepada Allah SWT, hidayah, barokah, mawaddah, sakinah, akan insya Allah kita istiqomah sampai kita menghadap Allah dengan apa? Satu saja, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tunduk, patuh, nurut kepada Allah sehingga kita akan mendapatkan dunia hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan, yang benar semata-mata datang dari Allah. Yang paling pokok penting kita niat kebaikan, cepat-cepat kita amalkan, jangan ditunda-tunda. Dan yang salah kita tinggalkan. Semoga Allah ridho kepada kita. Kita kelak juga mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW, dimasukkan dalam jannah, selamat api neraka, hidup selama-lamanya. Amin. Allahumma amin. Kita sudahi dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.